Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Surya Widiati dengan NPM 2053053020. Di sini saya dari Prodi PGSD kelas 3A. Nah, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar di kelas menggunakan salah satu metode mengajar, yaitu metode cerita ataupun ceramah. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu penanaman nilai dan moral dalam keluarga. Nah, agar tidak penasaran lagi, simaklah video berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada yang tahu tidak kira-kira kita akan membahas tentang apa? Coba, ada yang tahu tidak? Nah, ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas penanaman nilai dan moral dalam keluarga. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak moral itu apa? Hayo, ada yang tahu tidak? Ya, jadi moral adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang kepada lingkungan sosialnya anak-anak. Secara umum, moral adalah etika kehidupan untuk menjaga keteraturan sosial dalam bermasyarakat. Nah, nilai moral ini dibagi menjadi dua loh. Nah, ada yang tahu? Ya, jadi nilai moral ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai moral baik dan juga nilai moral yang buruk. Nilai moral seseorang anak ditentukan oleh nilai perilaku baik atau buruk lingkungan sekitarnya, dan berhasil atau tidaknya proses pembentukan perilaku moral pada seseorang anak adalah salah satu faktornya, yaitu tergantung pada upaya penanaman nilai moral ketika masa usia dini ataupun anak-anak seusia kalian. Nah, disinilah letak pentingnya penanaman nilai moral kepada anak ya. Nah, Doberg dan Winkel tahun 1985 ini pernah berkata bahwa keberhasilan pendidikan moral bagi anak usia dini ini sangat bergantung pada 3 lingkungan pendidikan. Lalu, apa saja 3 lingkungan pendidikan itu ya? Nah, 3 lingkungan pendidikan ini adalah yang pertama keluarga. Nah, lingkungan keluarga merupakan faktor dominan yang efektif dan juga yang paling terpenting. Nah, yang kedua ada sekolah. Nah, yang ketiga ada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak-anaknya. Peran keluarga dalam penanaman moral ini sangatlah besar. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak. Orang tua dalam keluarga sebisa mungkin harus mencontohkan perilaku yang positif dan menjadi tauladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena dalam meniru sesuatu, anak-anak melalui proses 3D. Nah, yaitu dilihat, diamati, dan juga diikuti. Peran orang tua dalam penanaman nilai moral pada anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan juga keterampilan dasar seperti agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dan juga menanamkan kebiasaan baik lainnya. Dalam upaya menjalankan perannya ini, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan juga efisien agar anak dapat belajar menerapkan dari konsep-konsep nilai tersebut secara aman, nyaman setiap harinya ya. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, nilai yang ditanamkan harus jelas. Nah, maksudnya yaitu bahwa dalam penyampaian nilai moral pada anak harus menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat diterima oleh anak, sehingga anak akan lebih mudah untuk memahaminya.
Nah, yang kedua ini ada konsisten. Konsisten antara kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan penanaman nilai moral pada anak. Jika suatu tindakan dinyatakan salah oleh sang ibu, maka sang ayah pun harus berkata demikian, sehingga tidak ada persepsi anak bahwa ia akan memperoleh perlindungan dari salah satu pihak orang tuanya jika ia bersalah. Nah, yang ketiga ini ada teladan yang terbaik nih anak-anak. Keteladanan dari orang tua ini sangatlah berperan penting demi keberhasilan penanaman moral untuk usia dini maupun dasar di lingkungan keluarganya. Yang paling penting diingat nih anak-anak, masa anak-anak seusia kalian inilah adalah masa yang mudah untuk meniru perilaku orang lain yang telah dilihatnya. Dengan demikian, perilaku orang tua di rumah harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif dari sisi nilai dan juga moralnya. Semisal kalian melihat sepak bola, salah satu pemainnya itu memotong rambutnya dengan gaya yang sedang kekinian. Pasti dalam benak kalian ini, wah, aku juga ingin memotong rambutku seperti itu, pasti keren nih. Nah, dari itu orang tua harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif agar anak meniru dari sisi positifnya tersebut. Nah, yang keempat ada konsekuensi. Anak dibiasakan untuk memilih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Jika anak bersalah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara berikan mereka sanksi setelah mereka melakukan kesalahan. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Ibu harap kalian bisa menanamkan nilai dan moral yang baik di lingkungan sekolah maupun juga masyarakat. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah di sini yang ingin bertanya terkait penanaman nilai moral dalam keluarga ini? Jika ada, silahkan tunjukkan tangan kalian ya. Nah, jika tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.